Oke, halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase. Oke teman-teman, video ini kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang masih belum nonton di part pertamanya, kalian silahkan tonton dulu part pertamanya ya. Oke, aku masih akan membahas tentang bedanya sebelum dan sesudah lulus Kangoshi Kokashikeng. Dan kalau yang sebelumnya aku sharing hal-hal yang menarik dan enak-enaknya aja. Kali ini aku sharing perbedaan yang kurang mengenakan. Dari beberapa hal yang kurang mengenakan, aku ambil 3 aja. Jadi setelah kita lulus ujian Kokashikeng di Jepang dan jadi Kangoshi, maka yang pertama beban kerja kita meningkat. Yang kedua tanggung jawab kita meningkat. Dan yang ketiga masih harus banyak belajar. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, beban kerjanya meningkat. Kenapa sih beban kerjanya meningkat? Karena sebelum kita lulus Kangoshi Kokashikeng, kita hanya memiliki job desk yang mayoritasnya isinya itu hanya membantu tenaga keperawatan agar proses asuhan keperawatan di rumah sakit atau layanan kesehatan tempat kita bekerja itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau sudah lulus dan kita sudah punya sertifikat Kangoshi, kita harus melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien yang kita pegang, disertai dengan tindakan-tindakan keperawatan di dalamnya. Dan kita harus lebih banyak bersentuhan langsung dengan pasien, keluarga pasien, dan juga tenaga medis lainnya kayak dokter, petugas rehabilitasi, kemudian petugas, kalau di Jepang ada care worker, ada social worker, macam-macam. Kalau dari pengalamanku kerja di rumah sakit saat menjadi primary nurse dari beberapa pasien, aku harus bertanggung jawab dari pasien masuk rumah sakit sampai pasien itu pulang dari rumah sakit itu. Bahkan aku harus mikirin juga apakah pasienku ini layak untuk langsung pulang ke rumah atau harus pindah ke layanan kesehatan yang lain dulu. Misalnya ada nih pasienku sebelum masuk rumah sakit dia bisa jalan seperti biasa. Nah, ketika jalan dia misalkan jatuh atau misalkan kecelakaan, tertabrak mobil misalkan, akhirnya dia patah tulang dan harus masuk rumah sakit, dan dia di rumah sakit operasi. Setelah operasi dia selesai, pos operasi patah tulang, sudah pulih lukanya, udah sembuh, pasien udah mulai bisa jalan tapi harus pakai alat bantu berjalan. Kalau di Jepang namanya hokoki atau alat bantu berjalan. Sementara rumah dia tempat tinggalnya itu apartemen di lantai 3 dan nggak ada liftnya, tapi cuman ada tangga doang. Jadi dia harus bisa naik turun tangga dulu baru bisa langsung pulang ke rumah. Jadi kita harus mikirin juga gimana kedepannya pasien ini walaupun dia udah keluar dari rumah sakit. Jadi saat itu aku harus komunikasi nih dengan bagian social worker yang ada di rumah sakit tempat aku bekerja, dan aku minta tolong ke mereka untuk mencarikan rumah sakit rehabilitasi yang bisa menerima pasienku itu. Dan masih banyak hal lain yang harus dipikirkan untuk merawat pasien di rumah sakit di Jepang. Apalagi semua itu kita harus pintar ngomong bahasa Jepangnya, dan semua laporan, kemudian semua rekam medis, semuanya berbahasa Jepang. Bayangin aja seberapa stres dan banyaknya tantangan bekerja sebagai perawat di Jepang. Bahkan untuk menyelesaikan kiroku atau catatan keperawatan, kanggo kiroku maksudku, kadang aku harus ngelembur berjam-jam dan pulangnya molor sampai berjam-jam. Oke, jadi itu satu gambarannya. Kalau kita udah jadi Kangoshi di Jepang, maka beban kerja kita akan meningkat drastis. Oke, poin yang kedua adalah tanggung jawabnya meningkat. Dari yang aku kasih contoh di poin pertama pun mungkin teman-teman juga udah merasakan ya, kalau pekerjaan perawat di Jepang, dan mungkin tidak hanya di Jepang, dimanapun di seluruh dunia, pekerjaan perawat adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab yang besar. Karena yang kita layani adalah manusia dan berhubungan langsung dengan nyawa seseorang. Bayangin aja kalau kita sebagai perawat sampai salah memberikan obat atau salah melakukan tindakan keperawatan. Misalnya kalau kita nggak ngerti, kita diem aja dan kemudian melakukan apa yang kita anggap benar, dan ternyata itu salah karena kita mungkin salah mengartikan bahasa Jepangnya misalkan. Dan akhirnya terjadi insiden, maka tidak hanya kita yang rugi, tapi pasti pasiennya juga rugi, keluarga pasiennya rugi.
banyak orang yang kita rugikan. Makanya saat bekerja di Jepang itu selalu ditekankan untuk horenso, hokoku soudang renraku. Jadi laporan, menghubungi, dan saling konsultasi, istilahnya gitu. Kalau nggak ngerti harus tanya. Kalau nggak paham bahasa Jepangnya, tanya ke senpai. Kalau ada apa-apa, segera hokoku atau laporan ke atasan. Itu juga yang sampai saat ini aku bawa dan jadi pedoman saat aku bekerja sampai sekarang. Kalau boleh sedikit cerita, waktu aku kerja di rumah sakit dan hari itu aku pegang pasien post-op patah tulang. Tapi berapa hari post-opnya dan operasinya apa aku lupa. Di hari itu kondisinya tiba-tiba menurun pasiennya dan pasiennya kehilangan kesadaran sampai berjam-jam. Aku udah laporin hal itu ke dokter ortopedi penanggung jawabnya. Dan dokter ortopedi penanggung jawab pasien ini datang dan dokternya minta nih keluarganya datang untuk dijelaskan kondisinya sekarang seperti apa. Nah, pasien ini memang punya penyakit komplikasi yang cukup banyak seingatku. Ada DM, stroke, terus ginjal dan jantungnya juga kurang baik kalau nggak salah. Nah, setelah keluarganya datang, by the way keluarga yang datang itu cuman istrinya aja dan istrinya tuh juga udah tua. Setelah istri pasien ini ketemu sama dokter ortopedi dan dokter ortopedinya ini menjelaskan kondisi pasiennya dan udah kelar nih, udah selesai. Istri pasien ini kembali ke kamar pasiennya dan menemani pasien. Dan entah kenapa setelah itu kondisi pasien ini sedikit demi sedikit membaik dan kesadarannya kembali pulih. Dan udah mau ngomong sama istrinya itu. Tapi dokter ortopedi ini nggak ngomong apa-apa nih ke aku sama ke timku, ke perawat yang lain maksudnya. By the way, kami itu bekerja satu tim ada 2-4 perawat atau kanggoshi. Dan dokter itu nggak ngasih tahu apa-apa tentang rencana dokter itu mau kemana, mau ngapain setelah itu. Dan dokter ini, dokter ini gitu aja balik ke poli rawat jalan gitu. Nah, setelah beberapa jam pasiennya membaik, pas aku ke kamar pasien untuk cek CCTV-nya pasien, tanda-tanda vitalnya pasien itu, si ibu ini tanya, aku boleh pulang nggak? Kan suamiku kondisinya udah membaik. Nah, aku dengan polosnya bilang kayaknya bisa sih bu, karena kondisi suami ibu udah membaik. Dalam hatiku juga aku mikir ibu ini udah berjam-jam dari pagi sampai sore jagain suaminya, nggak kemana-mana, pasti capek. Apalagi kayaknya dia juga belum makan dari pagi tadi gitu. Terus aku bilang aja, kayaknya nggak apa-apa deh bu, ibu pulang dulu. Aku bilang gitu. Nah, si ibu itu juga habis itu langsung nyelonong aja pulang. Dan salahnya aku lupa bilang ke temen tim perawat lain, karena perawat lain juga udah sibuk banget saat itu. Nah, setelah beberapa menit, dokter ortopedi yang tadi itu balik lagi ke ruangan, nyariin si ibu istri pasien itu tadi. Dan aku jawab dong dengan polosnya, udah pulang dok, aku bilang gitu. Langsung dokternya saat itu langsung marah-marah ke aku. Siapa yang nyuruh pulang, kata dia. Kan masih belum kelar dan belum beres urusannya. Dan di situ aku juga ngaku kalau aku salah. Aku bilang kalau aku yang bilang boleh pulang dan ibu itu udah pulang gitu. Dan di situ aku kena semprot banget sama dokter ortopedinya itu. Dan ternyata dokter ortopedi ini masih mau bilang ke ibu tadi untuk mengkonsulkan pasien ini ke dokter penyakit dalam. Dan dokter ini butuh persetujuan keluarga itu. Saat itu juga aku minta maaf ke dokter itu dan aku langsung telepon ke ibu tadi yang udah pulang. Dan puji Tuhannya, ternyata ibu itu masih ada di halte bis depan rumah sakit. Jadi dia lagi nunggu bis dan dia bersedia untuk kembali lagi ke rumah sakit. Dan aku bilang minta maaf banget ke ibu itu. Jadi mungkin dari sedikit ceritaku tadi, teman-teman juga bisa belajar juga seberapa pentingnya Hokoku Renraku Soudang. Oke, next. Kita bahas di poin yang ketiga. Di poin ketiga itu masih harus banyak belajar. Jadi walaupun udah lulus, kalau di rumah sakit aku, tempat aku bekerja dulu, meski sudah punya sertifikat kanggoshi, tapi pengalaman bekerja sebagai kanggoshi di Jepang itu masih nol, kalian masih dianggap shinjin atau orang baru. Nah, kalau shinjin, kalian harus kuat mental nih guys. Jadi teman-teman harus banyak belajar. Kemana-mana bawa catatan, karena harus banyak menghafal hal-hal yang baru yang diajarkan sama senpai. Bahkan waktu aku dulu untuk injeksi, pasang infus, saksen, dan lain-lain itu, aku dulu harus mengikuti ujian tulis dulu, dan setelah lolos ujian tulis baru ke ujian praktek di rumah sakit. Kalau sama penguji tindakan keperawatan kita, misalnya pasang infus udah dinilai pantas dan lulus, maksudnya sesuai dengan SOP rumah sakit, maka kita boleh pasang infus. Itu pun setelah dinyatakan
lulus tes praktek, masih belum boleh langsung ke pasien pasang infusnya, tapi harus ke senpai dulu. Kalau 3 senpai yang kita coba sebagai korban pasang infus menyatakan lulus juga, baru kita diperbolehkan langsung pasang infus ke pasien. Dan itu pun awal-awalnya harus didampingi sama senpai dulu. Selain itu, tiap bulan juga ada yang namanya Shinjin Kenshu atau pelatihan orang-orang baru. Di situ kita juga diharuskan presentasi studi kasus pasien yang pernah kita tangani. Dan masih banyak lagi tugas-tugas presentasi yang bikin kalian nggak bisa bebas dan harus tetap belajar meski hari libur. Oke, jadi gitu ya guys, beberapa hal yang kurang menyenangkan setelah kita lulus Kokashikeng dan jadi kanggoshi. Gimana, kalian masih pengen bekerja di Jepang sebagai perawat medis atau kanggoshi? Kasih komentar kalian di kolom komentar ya guys. Oke, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, please kasih like-nya dan sharing ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tungguin video-video berikutnya dari aku. Thanks sudah nonton dan aku Yudi, bye-bye.